Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Siapapun, percaya kepada apapun, sesama muslim kita tetap keinginannya sama. Amin Allahumma amin. Mungkin banyak yang menunggu-nunggu kapan terjadinya perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin dengan ulama nasab dari Iran, bahkan dari Sayyid Mahdi Rojai. Tetapi ini ada sebuah klarifikasi yang mungkin akan mengagetkan banyak orang dan mungkin akan ditertawakan oleh orang-orang yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin. Tetapi ini sebuah kebenaran harus kita sampaikan. Jadi ketika saya mengupload ada sebuah rencana bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu diajak berdialog, saya ambilnya dari orang ini ya. Dan dia sudah menulis di Facebooknya mengklarifikasi. Ada 6 klarifikasi, yang paling poin itu adalah nomor 3 dan nomor 4. Berkaitan langsung dengan masalah apa benar Sayyid Mahdi Rojai mengajak berdialog atau berdiskusi atau berdebat kepada Kiai Haji Imaduddin. Atau apa benar ada ulama dari pihak Maktab Al-Mar'asyi itu yang mengajak berdialog atau berdebat kepada Kiai Haji Imaduddin. Jadi saya bacakan di sini ya biar tertib. Berdasarkan hasil tabayun dengan HPI itu Himpunan Pelajar Indonesia ya di Iran. Dengan ini saya tutup namanya ya, tidak penting ya. Mengeluarkan beberapa pernyataan di bawah ini. Perhatikan ya. Yang pertama, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar HPI Iran dikarenakan mencatut nama organisasi HPI tersebut terlebih dahulu sebelum ada koordinasi dan tanpa izin. Jadi ketika orang ini memposting hal-hal yang menjurus kepada adanya perdebatan atau diskusi antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Iran itu, baik dari Maktab Al-Mar'asyi atau dari Mahdi Rojai, orang ini memang membawa nama HPI, Himpunan Pelajar Indonesia di Iran ya. Jadi seolah-olah HPI ini berkoordinasi untuk menjembatani adanya diskusi itu. Padahal itu sebetulnya tidak atas nama HPI ya, tidak atas nama organisasi itu ya. Sehingga dia meminta maaf karena sudah mencatut. Kalau mencatut berarti kan tanpa izin kita bawa-bawa nama itu ya. Yang kedua, organisasi HPI Iran tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak ada statement resmi dari HPI itu. Apalagi sampai kepada mau menjembatani perdebatan atau diskusi antara Kiai Haji Imaduddin ya dengan pihak Maktab Al-Mar'asyi atau Mahdi Rojai ya, Sayyid Mahdi Rojai. Nah ini yang ketiga poinnya juga. Pihak Maktab, maksudnya Maktab ini Maktab Al-Mar'asyi ya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, hanya menyayangkan polemik yang terjadi. Jadi ketika mungkin orang ini bercerita kepada orang yang ada di maktab itu bahwa ada polemik keabsahan nasabah Alawi, maka pihak maktab itu menyayangkan ya. Hanya menyayangkan yang terjadi dan tidak pernah mengundang Pak Imaduddin ya atau Pak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berdiskusi. Jadi tidak pernah ada undangan itu. Tidak pernah ada pembicaraan itu. Ya mungkin kenapa orang ini harus mengeluarkan narasi siap menjembatani, seolah-olah dari sana sudah siap kalau ada yang mau berdiskusi atau apa ya. Nanti akan dibahas oleh poin selanjutnya. Nomor 4, berdasarkan maklumat ya, maklumat itu suratnya Sayyid Mahdi Rojai yang sudah saya bahas sebelumnya, yang telah ditulis oleh Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rojai. Beliau telah menerima keabsahan nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan beliau juga tidak pernah mengundang Pak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berdiskusi. Jadi baik dari Sayyid Mahdi Ar-Rojai atau dari Maktab Al-Mar'asyi tidak pernah ada undangan untuk berdiskusi kepada Kiai Haji Imaduddin ya. Nomor 5, saya menulis semua pernyataan tersebut. Nah ini yang dimaksud pernyataan tersebut adalah sebelum-sebelumnya yang kami siap menjembatani kalau memang akan ada perdebatan atau dialog. Kalau Kiai Haji Imaduddin bersedia kan begitu. Ya tiba-tiba Kiai Haji Imaduddin sudah menyatakan bersedia. Nah, ini keluar klarifikasinya ya. Ya ini mungkin ya blunder juga, ini blunder ya, harus kita akui blunder ya. Kemudian yang kelima ya, saya menulis semuanya pernyataan tersebut dalam keadaan emosional atas kecintaan saya kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, dan dengan harapan diskusi ilmiah tersebut terjadi dan bisa terwujud. Jadi ini
punya harapan, punya ekspektasi sehingga melempar wacana, mungkin begitu ya. Yang keenam, pernyataan klarifikasi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab saya atas apa yang saya tulis di grup ini. Demikian pernyataan klarifikasi saya. Nah, jadi sudah selesai. Artinya Sayyid Mahdi Rojai tidak pernah mengajak berdialog atau berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Begitu juga orang dari Maktab Al-Mar'asyi juga tidak pernah. Yang disampaikan oleh orang ini ketika bawa-bawa nama HPI siap menjembatani, yaitu mungkin persepsi orang ini mungkin siap karena orang ini berharap ada diskusi, ada dialog karena melihat ada pertentangan ya dari para muhakkik kitab-kitab yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin, terutama juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kok kesimpulannya berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin, sehingga saya masih ingat narasi orang ini, muhakkik akan lebih paham dari isi kitabnya, akan kira-kira begitu. Kok bisa muhakkik dibantah oleh orang yang hanya membaca, kira-kira kan begitu. Lalu mungkin bagus kalau diadakan perdebatan atau dialog. Tetapi pada akhirnya ya wallahu alam apa faktornya, tiba-tiba ada klarifikasi bahwa tidak pernah ada ajakan seperti itu, bahkan tidak pernah ada suara resmi dari HPI ya. Ini mungkin akan diolok-olok, akan dijadikan tertawaan oleh orang-orang yang pro Kiai Haji Imaduddin, tetapi ya tidak ada persoalan. Toh ini tidak berkaitan dengan kekuatan hujahnya. Ini hanya masalah brandingnya, ini hanya masalah framingnya. Sementara kalau kita strike bicara hujah, strike bicara kajian keilmuannya, tidak masalah atau tidak berdebat, atau diajak, tidak diajak, dan sebagainya. Dan saya kira surat Kiai Haji Imaduddin itu bukan tantangan debat, tetapi langsung membantah. Ketika Sayyid Mahdi Rojai menyampaikan satu surat, bahwasanya ya isbat nasabnya Ba'alawi dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin dengan surat terbuka. Jadi Kiai Imaduddin dalam suratnya itu tidak pernah ya, Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah mengatakan saya siap berdebat. Ya beda dengan dulu ya, narasi dulunya ya. Ketika awal-awal ini naik kan ada narasinya, saya siap berdebat dengan ulama manapun. Seluruh dunia 3 hari 3 malam boleh lah ya, seminggu juga boleh lah ya. Ya makanya kita berharap ya, kalau memang akan ada perdebatan itu ya Kiai Haji Imaduddin ini tidak boleh pilih-pilih lawan lah gitu ya. Jangan harus dari Habib, kalau nggak Habib nggak mau ya. Ya wallahu a'lam, walaupun saya juga sedikit pesimis akan ada perdebatan karena mungkin sudah saling mengukur, wah ya susah ini dipertemukan gitu ya. Atau mungkin kalau mau ada perdebatan tidak secara terbuka, mungkin langsung datang ketemu Kiai Haji Imaduddin menjelaskan ya. Karena kunci dari semua ini adalah ada di Kiai Haji Imaduddin sendiri. Kalau sampai suatu ketika Kiai Haji Imaduddin itu taslim, menarik pendapatnya, nah itu selesai masalah. Atau tidak, terus seperti itu sampai ada yang betul-betul mewakili resmi dari pihak yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin itu juga mengatakan bahwa Anda yang benar, kami yang salah. Al-hujjatu alaina walakah, kami kalah, Anda menang. Ya wallahu alam, kapan itu bisa terjadi? Allahumma dina ada sabil. Semua bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin ya. Kita berharap saja semuanya itu ingin hal ini menjadi edukasi yang baik, bukan menjadi pemicu perpecahan, bukan menjadi hal-hal yang membuat kita berantem bersaudara ya. Percaya tidak percaya ya urusan masing-masing. Bukankah semua orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan ya? Di dunia enggak, mungkin nanti di akhirat siapa tahu kebagian ya. Bukan siapa tahu, itu pasti kalau dosa ya berupa siksa kalau tidak diampuni. Semoga kita semua diampuni. Allahumma hadina bis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.